Dan yang harus diwaspadai kalau di Broken Walls berarti Lordnya ini jangan sampai terpantau ini ya, bebas ya. Karena kan bisa ditarik ke sisi yang berbeda Ya. dari yang biasanya juga. Kayak tadi ya, sempat ada kan kejadiannya kan, ditarik dan akhirnya di luar ekspektasi. Sementara untuk first pick masih dengan Chusin. Jawaban yang masih sama juga ada Leomord di sana. Yap, tapi gak ada chip sekarang. Kasihan sih kalau ada chip lagi. Kalau misalkan draftnya, soalnya kan ini nggak beda jauh ya. Untuk masih ada Chusin, ada Leomord. Tadi Leomord bareng sama Glue tadi. Glue ya. Glue. Gift-nya diambil di atas. Gift duluan. Why no glue? Sebenarnya glue-nya gue kayak nggak apa-apa om. Tiganya yang diganti kan? Iya, Kalau menurut based gua- on draft sebelumnya. Iya, menurutku mereka bisa ambil glue-nya. Oke, mungkin mereka tidak ingin menggunakan glue karena glue Chusin, apalagi kalau Chusin sudah punya Ice Queen itu akan sangat berbahaya. Glue maukah dipakai oleh RRQ? Karena Glue sebenarnya bukan hero yang seperti game pertama RRQ ya. Ya. Bisa ada di mana-mana, Glue pasti nemenin. Iya, Dia iya, nggak iya. bisa jalan sendirian juga. Nah ini udah nggak ada chip. Opsinya kemana nih? Kalau aku Idok. Glue. Glue atau Gatot? Glue Idok. Iya. Hmm, Slow aja, yang slow aja. Oke oke. Karena kalau main pick off mungkin follow-up-nya belum ada ya. Tuyo lagi masih, oke. Glue. Wah, ini 3 pick awal RRQ. Ini udah strong banget. Ini bakal pegang Leomord-nya. Gift-nya juga sebenarnya kalau untuk di early game, kalau udah half HP, kalau nabrak bahaya ya. Lumayan setuju dan Moskow. kayaknya emang udah urutan pick deh om. Gold lane-nya di 3 om. Oke. Berusaha untuk diganti kayaknya. Berarti dia mau ban siapa nih? Ke Cloud di ban. Di Sunshin kah? Next-nya juga di ban. Chunsin, Kari, kebuka juga Granger bahkan masih oke. Banyak ya. Iya. Oke. Sedangkan dari sisi RRQ, Romer nih belum kelihatan. Ada Kalea. Terus masih ada Gatot Kaca. Masih banyak. Atau ini Hylos. Alas kena Glue Chusin enggak sih? Iya sih PPR ya. Iya. Berusaha gerak juga jadinya. Iya. Khalid, Pokoknya ban- minimal punya dash. Arit. gimana kok Chow? Kalau aku lebih suka ban Chow ya. Karena Chow kan bisa ganggu belakang, takutnya Chusinnya bisa kena. Oke. Chow atau Kalea? Nah itu dia opsi makanya. Mau Chow atau Kalea? Chow lah. Baloiski dengan Chow serem. Atau badan aja. Siapa Gatot Kaca? Gatot ya. Gatot Kaca ya. Badan oke sih. Hero momentum kayak Grok juga oke. Hmm. Oh ya. Grok udah jarang ya kita lihat ya. Hanya Jarang, beberapa jarang. kali muncul aja. Cuma last band dari RRQ Hoshi akan menuju ke arah mana? Last ban. Romer sih masih harusnya om ya. Romer. Chow. Chow kan. High mobility pasti ditutup juga. Ya Chow Baloiski ya. Ya balik lagi kan bisa ngedash ya. Intinya kalau ada lawan Chusin, pakailah hero yang bisa ngedash. Punya dash kecil itu lumayan membantu. Kalea. Oke lah kalian bisa lompat. Cuman nggak ada teman main di awal ya. Kayak dia nggak ada pola pasti kan. Iya. Oh Kaja. Kaca. Wow, debut ya di season ini. Kejutan lagi ya. Banyak nih kejutannya. Tapi Kaja kalau menurut gue ini bagusnya. Karena pasifnya gede damage-nya ya. Karena bisa ganggu tau. Ya. Ganggu Purple. kita purple. Kan Wah, bisa tiba-tiba kecolong kan. kalau saya om ditabrak aja, saya reset om. Reset Nggak langsung. bisa diadu. Karena Karena ini buang kan, retry pasti kan. Dia lebih gede dari retry. dan damage-nya rembet kan. Iya, Maksudnya dia- kalau ada orang yang jagain di depan, lu pecut depannya bisa ke belakang kan. Damage Kaja pasif sama skill satu dia lebih gede dari damage retry. Ya, Jadi kayak kalau dia udah masuk ke jungle tuh harus hati-hati banget. betul. Karena kalau kita lagi nggak pegang retry ini, itu sangat memungkinkan untuk diambil. Di Sunsin dan Tigreal. Wah, Wah, Wow. hero paketnya Idok dulu ya. Dan- Rangko Tigreal. Debut lagi nih. Iya. Sama-sama Romer yang debut. Tapi untuk last pick dari Geek. XP Wah. damage Kak, dia butuh teman main ini Kajanya. Dan Alice ternyata. Alice. Elis, oke Kajanya berarti untuk counter setup Ya, mungkin. Gak ada teman main Kaja om. nggak ada. Ini nggak ada follow up seperti Kalea yang biasanya kita mungkin nunggu nih. Iya. Parsha, Mungkin kita di- nunggu Beatrix, Kari. Late game kali om ya. Ya, Itu juga ini berarti dikeroyok. ya. Hanya akan mengandalkan individu untuk, oke aku tarik satu, kita fight di sana. Iya, kita keroyok dia. Iya, Oke, menarik sekali ini dia pembuktian. RRQ, misi mencari kemenangan match pertama. Akankah berhasil? Atau Geek Fam membawa game ini ke game yang ketiga? Yap, karena sudah mengantongi 1 poin. Butuh 1 kemenangan game lagi untuk memecahkan
sebuah mimpi buruk yang sedang mereka alami dan akan seperti apa game kedua berjalan. Yep. Game yang memunculkan debut yang unik bagi masing-masing tim. Ini rumornya baru juga Kaja versus Tigreal, dan kita tahu Tigreal ini salah satu hero pegangan juga untuk Idok. So let's see untuk RRQ apakah mereka akan sanggup kembali mengamankan game kedua mereka. End of Down menunggu dari hero yang sekarang udah mulai beda ya. Gameplay di game yang pertama, di game kedua nggak boleh dibawa lagi. Yep. Karena ya, walaupun memang Idoknya juga pakai hero area, damage mereka di awal nih bergantung sama teman-teman dari RRQ nih. Glue-nya berarti XP ya? Iya, Glue XP. Ya, Iya. Blue XP dan wah, Baloiski nggak terlalu mau lebih lama ya di area purple buff. Iya. Ya takut kenapa juga ya. Soalnya masih level 1 belum ada lightning bomb untuk dash. Jadi lumayan berbahaya dan memang kalau kita lihat Glue di EXP ini oke. Tapi mungkin sebatas oke. Yang membedakan Blue Rom yang berbahaya itu karena selalu bisa ada pressure lebih. Pressure lebih untuk mid lawan kan. Kalau kita lihat sekarang ya pressure lebih gak ada sama sekali. Jadi sama-sama nunggu level 4 dulu. Oke. Di tengah pun kayak beradu clear aja jadinya. Betul. Yves juga bukan tipikal yang bisa di freeze sih. Range dia lumayan jauh. Malah Yehes nih yang terlihat akan kena freeze. Mungkin Iya. gangguan-gangguan aja lah, nggak sampai freeze. Oke. Dari emblem setnya Baloiski dengan emblem support ya. Dan juga Breaker. 3 emblem movement speed tadi. Oke. Breaker udah dibuang. Ini Alice lawan Glue. Enak Alice. Penuh lagi darah dia kalau dia Bener. spread ya. Kalau spread. Sekalinya ada spread-spreadnya udah aman langsung itu. Balik lagi HP dari Alice. Wah, Baloy. Ya, ini ganggu banget sih pasti. Kayak kalau gak punya retri agak ragu ya. Buat mukul karena takutnya nanti kecipratan Ring of Order nanti. Sakit Iya, ya. Sakit. Mau dipaksa kah? Oke, tapi sepertinya sudah ada bala bantuan. Baloiski Flicker terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Tapi lihat bakal ada Make It. Wow. Yang langsung saja memberikan satu buah tekanan dan first blood diamankan. Atas hilangnya Super Ken. Ya, dapat level 4 juga berarti dapat orange juga kah? Harusnya dapat dari Make It tadi. Iya, tapi sama-sama gak punya retri juga ya sebenarnya nih. Kalau mau di kontes pun masih bisa. Tapi di bottom lane nih, concernnya adalah Geekpump bisa menangin gak nih di bagian bawah. Karena kayaknya hilang satu wave deh buat Iya. Kenzie. Dan Kuroki selalu kayak dikasih farming terus loh. Iya, tapi wah ini Super Ken-nya lumayan berat ya sekarang. Yap, udah mulai ketempelan pastinya Wah, ya. maju ini. Waduh, ini 4 orang langsung sudah mulai terlihat dari Geekfam. Terpanggil lagi Barbiel, tapi Super Dam masih ada grab-grab untuk bisa menangkap ke arah Baloiski. Gak ada follow up damage lagi, Super Damnya turun, masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang. Masih selamat, tidak ada korban yang terlihat. Mundur dulu, tapi udah untung banyak sih. My Kids dia dapetin purple-nya juga. Turtle dapat, seenggaknya Super Ken tadi langsung ngambil purple lawan kan. Langsung cepet gerakannya. Cukup ya. Ini gold terbanyak RRQ ada di Kuroki sebenarnya. Karena tadi plating hampir penuh didapatkan oleh dia. Cuman- Sisanya ya bisa dibilang kalah tadi. Cuman masalah di XP-nya ini gak kelar Om. Iya, Karena Marcel akan terus-menerus jalan duluan. betul. Mobilitas ya menangnya dia. Sekarang punya purple Marcel ya. Iya, tadi di fight tempel ya. Ngambil tadi dia. Yap, dan makin tebel lagi loh, ini Marcel bakal berat pastinya. Ganggu. Iya, siapa yang nantinya bakal bisa numbangin ke arah Marcel? Paling harus Kuroki. Kuroki bener. Iya, tapi Kuroki kali ini juga lagi coba untuk memberikan pressure lagi menuju ke arah Kenziski. Idok sudah mulai hadir, digeser Sacred Hammer, Purify-nya ke trigger. Tidak ada follow up lanjutan. Wah ini next-nya nih. Bakal dijadiin tujuan ya, tanpa adanya Purify. Waduh. Wah! Kecolok sama My Kids lagi. Wah ini pressure-nya buat jungle sih. Super Ken level 4 loh. Lawan Ya, level 7. Divine Judgment terlihat kali ini, tapi masih ada Spirit of Destruction. Tidak ada follow up lebih lagi. Idok mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Walaupun ada Implosion, tidak menyelamatkan nyawa Idok. Oke, ini tanda-tanda lepas lagi mungkin dari Turtle yang kedua ya. Karena susah banget nih mau di kontes pun level kalau lumayan jauh. Farmingannya tipis banget dari Super Ken. Oh nggak bisa malah. Oh, Kuroki yang kali ini harus lebih aware lagi ya, karena Kaja akan bisa juga menghuni rumputan. Surprise attack melihat adanya flicker dan juga Divine Judgment nantinya. Tapi Marcel, Throne of Ruin tidak mengenai siapapun. Defensif aja. Masih aman seenggaknya. Turtle spawn, jungle-nya udah kembali diambil lagi. Dan ini Araki mau coba kontes kah? Nggak bisa sih kalau mau kontes turtle-nya ya. Beda Apa sih? level yang jauh. Make it level 8 sekarang loh. 3 level difference. Ini pressure-nya sangat masuk sekali dan bahkan di orange buff-nya ini sudah mulai diintip juga. Diintip dengan Marcel. Wah, nggak boleh ya. Nggak boleh diambil, oke. Nggak bisa sembarangan untuk tabrak. Tapi bawahnya kayaknya bakal dikomit juga sih. Wah, keambil lagi Kambil. sama Marcel.
Bawah kayak- bakal komit. Bener, ini ruang gerak buat Super Ken-nya minimalis banget ya di game yang kedua. Mau gerak dikit salah, gak gerak juga susah. Iya. Yep. Belum ada momentum juga dari Idok ya. Yep. Dengan implosionnya masih bersabar-sabar dulu untuk RRQ dalam keadaan tertinggal. Tapi Geekfam, mereka memaintain dengan cukup baik. Kuroki, 1v1 situation. Marcel bakal coba untuk menempel saja. Turtle Ship dibuka hanya untuk bisa Buset. melakukan adanya clear wave minion. Kuroki masih coba untuk dikejar dengan flowing Loh. blood. Ditempelin terus-menerus dan Loh. Kuroki masih menahan. Tapi lihat flickernya akhirnya juga dia buka dan Marcel Oh! gagal untuk mengejar dan Kurokinya selamat walaupun di Eh. sisi lain Idok ketarik Divine Judgment, Implosion kena 3, tapi Idok tetap tumbang. Masih selamat memang dari kejaran Marcel, tapi Marcelnya bukan cuma selamat, dia bisa mancing Idok dan dapetin kill. Untuk Idok, Geekfam lebih untung. Iya, dan lagi ya untuk buff-buff yang bakal diambil akan membuat Super Ken lebih jauh tertinggal dari EXP-nya dia. Retribution lagi. My Kids menuju ke level 10. Dan ini Super Ken harus dikasih satu lane dulu sih ini. Gak bisa dia kalau dilepas gini terus. Iya. Karena beda retri penting banget kan. As a jungle ya apalagi ya. Ini udah level div-nya kelihatan, mungkin EXP div-nya. Dan juga dari gig-nya. Mereka sudah mulai jalan secara berbarengan memaksimalkan penggunaan dari Alice. Ini Alice-nya selalu nih akan bisa memberikan pressure dan memang Super Ken diberikan satu lane ya di bagian atas sekarang. Tapi sampai sekarang ya untuk menit segini Alice-nya gak bisa ditumbangin ini. Gak bisa, belum. Masih belum bisa mereka. Iya, Damage-nya masih kurang. Ya event itu Kuroki ada juga gua rasa tetap susah om. iya. Ingat ya single target jadi masalah juga sih sebenarnya. Harus bisa benar-benar ke-burst. Ya sedangkan mungkin dari sisi gig-nya mereka bakal punya Kenzie juga kan. Buat di late game, attack speed. So it's okay, tapi Idoknya. Ya, sudah mulai ketarik Divine Judgment. Tapi di sisi lain Kuroki mencoba untuk mendorong outer top turret. Idok terjebak terkena reward manipulation dari Aboy. Killing spree untuk Aboy. Dapat kill ya tadi memang lumayan keras. Tapi hasil akhir tetaplah untung. Geekfam dapetin objektif plus 1 buah kill. Untungnya nggak buka flicker dari Idok. Iya, disimpan juga. Tapi atasnya memang harus direlakan ya. Lihat balonya, ini balo bakal nangkap siapapun kah? Seperti tadi, dia langsung nangkap Idoknya juga. Ya dia fleeting juga ya. Iya. Yakin Aman banget ya aja. buat bisa dapetin satu ditangkap ya di dalam real world manipulation. Oh ya, Kuroki masih berusaha untuk mencari celah, tapi Kenzie pelan dan pasti juga nih sudah mulai mengejar ketertinggalan di early game. Ini jadi ada 2 orang yang harus farming ini om. Iya, Super Ken, Kuroki, Kuroki. semuanya butuh duit. Tim Gocul juga butuh duit sih. Waduh. Tapi Implosion sudah mulai terlihat untuk bisa menanggulangi adanya sebuah gerakan dari Baloyski. Itu dia Sakit grab dan lihat bagaimana Speed of Destruction tidak mengenai siapapun. My Kids yang lumayan terjebak. Masih mencoba untuk menari-nari lagi dengan adanya Barbie yang ditunggangi. Tapi bagaimana Marcel? Double kill diamankan. Membuat momentum kali ini berhasil kembali untuk tercipta di tangan Geekfam. Hadir di waktu yang tepat Marcel. Langsung menggila tadi dengan Ton of Ruin tanpa flicker loh. Ya. Ingat tanpa flicker itu yang paling penting. Ya, dan jangan lupa ini benar-benar strong banget loh. Untuk Marcel yang tidak bisa ditumbangkan sampai sejauh ini. Nah ini dia untuk MPL di X-Streamer kita. Jadi kalian bisa nih kunjungi dari channel official stream MPL ID. Ada Iya. Geek Ambia. Halo. Halo kakak Geek Ambia. Lagi seneng nih ya karena Geeknya lagi lumayan menang nih. Tapi masalahnya sekarang Make It 1 versus 2 cukup strong. Di sisi lain Idok sudah menerima damage yang cukup besar juga dari Kenziski. RRQ mereka tertinggal 5.900 gold. Iya. Tapi bukan 5.900 ya, Ul. Ini EXP difference-nya dari masing-masing hero ya kan? Iya, semua lane. Atributnya. Semua lane ini lagi ketinggalan level mereka sekarang. Bahkan untuk Kuroki yang kita bilang bagus platingnya di bagian bottom lane juga, akhirnya ini sudah mulai merasakan tekanan dari Geekfam. Oh, Karena berbagi dihabisin farming. lagi. Iya mau nggak mau. Ada 2 orang yang farming itu susah banget tau. Ya, Marcel. Marcel sepertinya masih belum bisa dimakan sih. Waduh, dan ini balonya lagi cooking juga ya. Tunggu dia nih, gantian sekarang nih. Yang nge-camp. Tapi untuk burst Idok jujur Susah. beberapa kali gagal ya. Ya, tapi dia cuma nunggu di sana itu untuk pengalian isu kan. Karena yang lebih besar adalah objektif Lord yang jatuh ke tangan Geekfam. Free. Lord Free. untuk Geek Farm. Ya. Wah, semua bushnya diisi dengan pemain-pemain Geek. Iya. Jungle-nya dihabisin, Sulit, yang sulit. farming harus 2. Iya. Mau Laning- kemana lagi? Pasti pilihannya satu laning jauh, satu lagi makan 2 lane kan. Iya. Tapi yang makan 2 lane ini juga barengan nih. Bareng Yeskiel, bareng mungkin sama Idoknya juga. Idok kan udah motong gol sekarang, udah di atas menit Iya. 8 kan, menit 9. Terus
dari perbedaan 7.000 gold, ini Moskov yang udah punya damage, udah bisa join juga. Beda kasusnya. Ya Moskovnya ya kita tahu punya piercing damage ya. Tuh lihat dia Wah. pukul turret aja super dannya setengah HP hilang. Sakit tahu itu. Iya. Damage-nya. Hati-hati ya. Kadang nggak berasa, tapi udah setengah. Hmm. Tapi untuk nanjak ke high ground nih Om, Ya, sebenarnya nggak terlalu mudah juga kan. buat geeknya. Ada 2 hero momentum loh. Betul. Tapi yang buat Oh. mereka mudah. Itu dia sebuah react dari Dog. Sebuah konsil yang ternyata dibalaskan dengan implosion walaupun Super Dan juga Baloyski menukarkan nyawanya. Tapi Geek mereka punya bala bantuan dari Lord yang akan hadir di dalam satu buah base turret top lane. Langsung ditabrak. Satu best turret hilang. Bawahnya juga udah nggak ada pasif. Kali ini Geek Fam bisa nih kalau mau coba lagi untuk next wave-nya. Iya tapi itu react bagus banget juga ya. Hidok. Yang satu flicker konsil kebaca, dia langsung implosion. Lord bisa ditahan Oh. tapi lihat bagaimana Marcel Canitron of Ruin yang akhirnya juga bisa memukul mundur pemain dari RRQ. Kenziski akan mengawal lagi Super Wave Minion untuk bisa kembali mencicil ke arah defensif dari RRQ. Langsung dulu fokuskan objektif best turret yang dituju. Bahkan nggak mau pulang kah? Masih bermain di base dari RRQ. Oke, masih ada katapul. Akankah dikomit tapi sepertinya masih cukup sulit. Oke. Mundur. Reset lagi tapi 10.000 gold Geek Fam. Wow. Berubah dari game yang pertama. Ya, mereka dapetin kesempatan yang sangat banyak ya. Dan ini di set point yang bagus juga untuk Geek karena mereka tidak menahan terlalu lama di area depan. Meskipun mereka sudah punya super minion. Dan ya 1 menit sebelum kita melihat next lordnya dari difference item juga sudah mulai terlihat. Bagaimana item dari EXP lane, jungler dan juga gold lane. Ini semua lane dipegang dengan Geek Fam. Ya, Menarik. Ini baru Trinity tadi berarti ya Moskovnya ya. iya. Dia OTW ke Malefic kan? Malefic. Yap, My Kids juga udah jadi Queen Swing. Wah jauh banget sih ini masing-masing Waduh. goldnya. Ya, Jauh ini banget. sangat jauh sekali. Selain daripada level yang berbeda tadi, EXP-nya, kita melihat sekarang adanya perbedaan dari item juga. 1-2 item difference. Yang ini menurutku jauh banget. Dan tinggal ditabrak kalau memang Geek-nya mau ya mereka bisa coba untuk mengawal yang sekarang. Tapi 20 detik, better bersabar juga buat Geek Fam. Ya, ada Lord ya Iya, yang bisa mereka ambil dulu. Tapi kadang ngelihat perbedaan gold banyak sayang juga Om. kayak bisa nih ya ditabrak sekali Bisa ya. nih harusnya. Coba, tapi kayaknya Geek nggak deh. Mereka mau secure lebih bersih juga untuk win-nya. Jadi mereka akan lebih fokus untuk mendapatkan objektif. Lord-nya terbuka. Tidak ada yang bisa mengkontes Lord ini. Bahkan di bagian depan pun ada Marcel yang memang ditugaskan untuk menjadi scouter. Ngelihat aja open vision. Makanya ini kayak kebalikan di game pertama ya. Iya. Turretnya cuma dikasih 1 loh. Sebenarnya kalau mau bisa dapat Baloy. Baloy sendiri ya. Oh Baloy. Baloy. Baloy mendeteksi adanya 3 pemain tapi belum ada inisiasi karena pemain Marcel! masih jauh. Dan lihat bagaimana Marcel mencoba untuk maju lagi dengan ada manipulation dari belakang. Aboy What? tershutdown di tangan dari Yehetskiel. Tapi Marcel terlalu kuat di lini paling depan. Marcel tidak ada yang bisa menumbangkan sehingga Idok yang justru harus meregang nyawa. Malah Aboy tadi yang akhirnya ngebuka reload manipulation dengan agresif. Flicker digunakan juga. So kali ini Lordnya mulai masuk dari arah mid lane. 4 lawan 4 berarti tanpa Idok, tanpa Aboy. Mampukah Geek menutup game ini? Masalahnya masih ada Kenziski. Maykits yang mencoba untuk mengacak-acak lini belakang dari RRQ Hoshi. Grab-grab memang sudah terlihat. Tapi masalahnya sekarang Lordnya juga akan kembali dikawal. Dan Super Dan-nya hilang di tangan dari Maykits. Masih coba untuk di defense. Idok sebentar lagi kembali ke lane of down. Lordnya mulai ditahan. Kuroki gak takut sama sekali di depan. Wow, tapi Geek Fam memilih ternyata untuk mundur terlebih dahulu. Itu Iya. dia dengan tanpa adanya Aboy. RRQ masih bisa bertahan. Yap. Dari Geek juga mereka cukup terburu-buru bisa dibilang. Memang mereka mau potong di bagian belakang. Tapi untuk opening fight yang ada di bagian bottom lane itu cuman Baloy loh Yap. yang melakukan setup. Oke, Geek fight Fam lagi. harus memanfaatkan waktu di mana Super Dan-nya nggak ada. Ini Itu dia. dia, Aboy yang sudah hadir. Real manipulation dari arah belakang. Baloyski berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah Idok. Tapi Oh, lihat Kenziski fokus. fokus ke arah base-nya dan satu sama Geek Fam menyamakan kedudukan. 1 sama. Gak semudah itu untuk RRQ mendapatkan kemenangan match pertamanya. Mulai dikejar. Bahkan dari game yang pertama seperti dibalik untuk game yang kedua. Rasanya mirip. Aduh, rasanya mirip. Dan memang terjadi juga. Tapi ya atas dasar itu ya kita jarang melihat EXP lane dipegang oleh Glue. Tadi hanya bisa menjadi badan dan Glue ditaruh sebagai EXP lane ketika sudah melihat adanya Alice yang membuat Alicia juga cukup girang seharusnya dengan lifesteal yang dimiliki oleh Alice. Wah,
Obstacle lagi, tidak semudah itu. Tidak semudah itu The RRQ. Kingslayer masih mencoba untuk mempertahankan sebuah sematan nama untuk mereka. Iya. Karena gue ngeliat dari gig-nya juga sepertinya belajar banget ya untuk game Iya. yang pertama.